Hey semuanya, kembali lagi di BTT Harana Kaisar. Part yang tak berujung seperti halnya lautan api Xiaoyan kan? Mimin ucapkan terima kasih ya bagi yang udah setia sampai sejauh ini. Oke, tanpa banyak jurus pembuka, langsung saja kita sikat ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan akhirnya mengetahui bahwa Ratu Void selama ini berbohong. Klaimnya sebagai ibu Suqian Taiyi hanyalah dusta, dan ucapannya sering bertentangan. Meski tampak membantu, niat dan identitasnya masih misterius, mungkin lebih berbahaya dari siapapun. Ia bukan sekedar penjaga makam, tapi bagian dari rahasia kelam yang terikat pada kehancuran dunia tanpa batas. Di balik sikap tenangnya, tersembunyi kegilaan yang disegel oleh Susang sendiri. Pada akhirnya, Xiaoyan menyadari semua ini palsu. Apakah Ratu Void itu memiliki kepribadian ganda? Begitu menjauh, Xiaoyan pun langsung bertanya kepada Xiao Yueli yang terus mengikuti di sisinya. Aku juga tidak terlalu tahu, jawab Xiao Yueli sambil menggeleng pelan. Tapi orang tua Tianzang pernah memperingatkanku untuk tidak terlalu dekat dengannya. Ia kemudian mengetuk pelipisnya sendiri, seolah hendak memberi isyarat bahwa Ratu Void mungkin ada sedikit masalah dengan kewarasannya. Xiao Yueli mengatakan itu sambil meniru nada bicara dan gerakan tangan Raja Tianzang dengan ekspresi jenaka. Namun saat ini, ketika dia memandangi Ratu Void, walaupun wujud fisiknya tidak berubah, tatapan matanya jelas sudah tidak sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat suasana jadi tak terduga. Meski perubahan itu datang begitu misterius, untungnya Ratu Void tidak menyulitkan Xiaoyan. Ia hanya tertawa dalam kekosongan seolah tidak tahu untuk apa, dan dari mulutnya keluar kata-kata membingungkan. Yang mulia, jangan percaya siapapun, semuanya palsu. Setelah berkata demikian dan menatap Xiaoyan serta rombongannya yang bersiap pergi, ia kembali duduk di tahtanya, seolah sejak awal memang tidak pernah berpindah dari sana. Kalau memang benar dia duduk di sana selama ini tanpa bergerak, itu terlalu mengerikan. Bahkan para dewa pun belum tentu mampu menahan kesepian selama ini. Tapi dia seperti patung batu, duduk tegak bagaikan abadi. Pasti ada rahasia besar tersembunyi di dalam tubuh Ratu Void. Tatapan Xiaoyan tetap terpaku pada sosoknya cukup lama, hingga kapal dewa kuno akhirnya keluar dari makam dewa kekacauan. Ayah, kali ini Yueli tidak akan ikut bersamamu. Begitu keluar dari makam dewa kekacauan, Xiao Yueli pun berpamitan dengan Xiaoyan. Tampaknya kali ini ia benar-benar merasakan tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Kemajuan kultivasi Xiaoyan terlalu cepat, terlalu mencolok. Meskipun ia tidak menyaksikan langsung pertarungan hidup mati yang baru saja dilalui Xiaoyan, ia bisa merasakannya. Xiaoyan sudah jauh lebih kuat sekarang. Jika ia tidak segera mempercepat kultivasinya, maka ia akan benar-benar tertinggal jauh. Yueli, tolong sampaikan salamku pada kedua kakakmu, kata Xiaoyan sembari mengangguk. Kini waktunya terlalu mendesak baginya, jadi ia tidak ingin membuang-buang waktu. Setelah berpamitan, kapal dewa kuno pun melesat cepat membelah angkasa seperti pelangi. Lalu Xiaoyan pun mengaktifkan jiwa lubang void, satu-satunya cara untuk menembus kecepatan ekstrim yang ia perlukan sekarang. Untuk pergi dari wilayah utara ke wilayah selatan, ia masih harus melintasi wilayah laut barat. Jaraknya sangat jauh. Xiaoyan tak tahu apakah ia bisa menembus langsung. Ia mengalirkan kekuatan jiwanya ke dalam jiwa lubang void. Sensasi aneh segera datang, seperti sebelumnya. Ia merasa seolah-olah sedang mengawasi lautan kekosongan dari atas, sementara jiwanya melayang bebas di atas lautan itu. Lautan kekosongan itu sendiri tampak seperti susunan dari ribuan bintang kecil. Selama Xiaoyan bisa mengunci salah satu titik bintang itu, maka ia bisa langsung menembus menuju lokasi yang dituju. Meskipun proses penjelajahan jiwa ini terasa melelahkan, ia berhasil merasakan arah menuju wilayah kabut selatan. Mungkin dia tidak bisa langsung tiba, tapi dengan kekuatan jiwa lubang void, waktu tempuhnya akan jauh lebih singkat. Meski itu pun menuntut konsumsi kekuatan jiwa yang sangat besar. Ini sungguh menguras kekuatan jiwa, gumam Xiaoyan. Namun ia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Jiwa lubang void pun berubah menjadi lubang hitam dan ia langsung meluncur menuju wilayah kabut selatan. Kalau bukan karena kekuatan jiwa tingkat alam voidnya, maka pergeseran jarak sejauh itu akan sangat berbahaya. Bahkan bagi jiwa tingkat domain, bisa langsung hancur berkeping-keping hanya karena menembus sekali saja. Xiaoyan tersenyum pahit. Jika sebelumnya ia hanya memiliki jiwa lubang void tanpa jiwa tingkat voidnya, maka alat itu tetap tidak akan bisa digunakan sepenuhnya.
Apalagi ia sekarang harus melintasi 2 lautan kekosongan sekaligus. Meski kekuatan jiwanya kuat, tetap saja cukup kewalahan karena konsumsi daya sangat besar. Hampir seketika setelah lubang hitam berhasil terbentuk untuk menembus ruang, tubuh asli Xiaoyan langsung duduk bersila dan menutup mata. Ia segera menelan semua pil pemulih kekuatan jiwa yang ia miliki. Karena sesampainya di kehampaan Laut Selatan, ia akan langsung memasuki wilayah misterius, dan pertarungan di sana tak mungkin bisa dihindari. Ia harus segera memulihkan kekuatan jiwanya. Api peringkat pertama, api pemusnah senyap. Api ini jauh lebih dicari dibanding jiwa lubang void. Sudah pasti akan menarik lebih banyak tokoh kuat. Inilah alasan mengapa Xiaoyan tidak langsung pergi ke tempat itu. Ia lebih dulu datang ke makam kekacauan dewa untuk memperkuat klon keabadian fisiknya. Karena rencana ini sudah lama ia pikirkan. Meskipun situasinya tidak separah krisis besar sebelumnya, Xiaoyan tahu bahwa wilayah misterius itu bukan tempat yang bisa dihadapi dengan sembrono. Siapapun yang berani datang ke sana pasti bukan orang biasa. Terlebih, jika dugaannya benar, jumlah alkemis yang akan datang kali ini sangat banyak. Karena hanya alkemis yang benar-benar membutuhkan api langka seperti api pemusnah senyap yang berani mempertaruhkan nyawa demi memperolehnya. Jadi, perebutan api pemusnah senyap pasti akan jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Xiaoyan pun mempersiapkan segalanya dengan sangat matang. Tubuh fisiknya kini juga telah menembus hingga 9 bintang. Meski belum setara dengan ras asli keabadian fisik, tapi kekuatannya sudah sangat dahsyat. Klon Yuan Shen miliknya bahkan sudah menembus ke tingkat alam kuno, yang konon cukup kuat untuk melawan tingkat kelima. Tapi sejauh ini, Xiaoyan belum pernah mengujinya secara langsung dan hanya bisa memastikan kekuatannya melalui pertarungan nyata. Selain itu, ia juga memiliki klon Jinjan, meski kekuatannya kini telah turun ke tingkat ketiga. Jika dibiarkan, kekuatannya akan terus melemah. Satu-satunya cara adalah ikut bertempur di wilayah itu sembari memperkuat diri kembali. Perjalanan kali ini memakan waktu lebih lama dari sebelumnya. Mereka menghabiskan setengah hari menembus ruang di tengah kekacauan dimensi sebelum akhirnya tiba dengan stabil. Jika bukan karena perlindungan dari kapal dewa kuno, tekanan ruang selama penembusan ini bisa sangat mengerikan. Bahkan para anggota tim Fearless belum tentu sanggup bertahan. Kecepatan mereka begitu mencengangkan hingga membuat Wang Yi terdiam. Meski pernah melintasi ruang sekali, kali ini mereka bisa menembus dari wilayah kehampaan utara ke wilayah kehampaan selatan hanya dalam waktu setengah hari. Benar-benar sulit dipercaya. Ini bukan lagi soal kecepatan, tapi seperti menantang hukum ruang itu sendiri. Seolah-olah mereka sedang menembus batas aturan dunia. Meski begitu, kemampuan semacam ini hanya bisa digunakan di dunia ini. Di dunia lain, kekuatan ruang akan membatasi mereka. Ye Beijing sendiri tidak terlalu memikirkannya. Ia merasa bahwa sekalipun berada di dunia iblis kuno, ia masih bisa menurunkan tubuh aslinya langsung ke sana. Setibanya di kehampaan selatan, tantangan berikutnya adalah mencari lokasi wilayah misterius. Gulungan lukisan yang diberikan oleh sang ratu ternyata hanya berisi gambar diri Xiaoyan, tanpa arah, tanpa petunjuk. Namun, setelah merenung sejenak, Xiaoyan membuka kembali gulungan itu. Meskipun semua orang menatapnya dengan heran, ia membalik lukisan tersebut dan memeriksa bagian belakangnya. Ia yakin Ratu Kuil kuno tidak mungkin memberinya sesuatu yang sia-sia. Ternyata benar, di balik lukisan itu tersembunyi peta bintang kehampaan selatan, lengkap dengan tanda yang menunjukkan letak wilayah misterius tersebut. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.